Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Kembali lagi kita mereaction video-video TikTok. Ini yang kita reaction bersifat random. Jadi ada beberapa video, ada beragam video yang akan kita reaction bersama-sama. Oleh sebab itu langsung aja kita ke video-videonya. Sungguh perbedaan, sangat perbedaan. Maknya nyetel selawat nih pagi-pagi. Anaknya mau pergi ke gereja. Tapi bukan sembarang selawat. Di atas selawat ada apaan? Ada bapak gue di atas selawat. Bisa-bisanya dia nyetel selawat di bawah, di atasnya bapak gue. Coba kita tanya langsung ke mak gue ya. Bu, maksudnya apa ya ini selawat pagi-pagi? Ini anaknya mau pergi nih pelayanan sekarang. Udah sungguh indah perbedaan. Makasih mbak. Soalnya jalan dulu ya gereja. Urusan. Ya, video yang pertama ini tadi ya kita melihat ya keharmonisan dalam keluarga ini. Walaupun kakak ini dia beragama Kristen, tapi dalam rumahnya ya diputar lagu-lagu sholawatan. Tapi dia juga tetap mendengar. Dan keluarganya juga tidak masalah ketika ada gambar Tuhan Yesus di dinding rumah mereka. Ini menjadi teladan yang baik. Yang penting ya pertahankan iman masing-masing dan tetap menghargai antara satu dengan yang lain. Kata pendeta ini, umat Kristen gak boleh membenci umat Islam. Khotbah ini disampaikan pendeta Gideon Simanjuntak pada 14 November lalu. Cuplikannya diunggah akun Instagram @IHaveDecidedToFollowJesus_ pada 18 November. Captionnya, walaupun dibenci, orang Kristen tidak boleh membenci. Gak boleh gereja menyarankan benci orang Muslim. Gak boleh pendeta mengajarkan benci suku lain, tegasnya. Dia berharap khotbah seperti ini viral agar umat Kristen semakin mengasihi sesamanya meskipun dibenci. Khotbah ini harus viral. Saya mulai deh, saya sponsorin. Orang Kristen gak boleh diajar membenci umat agama lain, katanya yang disambut tepuk tangan jemaat. Menurutnya, jika umat Kristen membenci agama lain, jelas itu menyimpang dari ajaran kekristenan. Ia mengutip Injil Matius 5 ayat 44 yang mengajarkan untuk mengasihi sesama, bahkan kepada mereka yang membenci. Yesus nggak bilang, bencilah musuhmu, tapi kasihilah musuhmu, ujarnya. Gideon juga mengingatkan agar kebencian tidak diwariskan ke generasi selanjutnya. Generasi di atas yang sudah terlanjur benci, kita nggak usah ikut. Jangan wariskan kebencian, ucapnya. Ia mencontohkan di Papua dan Sulawesi Utara. Umat Muslim ikut menjaga ibadah Natal. Gideon berharap khotbah seperti ini ada di gereja-gereja lain. Ia juga menasehati jika tetangga merayakan hari raya, ya ucapkan. Kalau tetangga Muslim merayakan Lebaran, umat Kristen tetap harus ngucapin Lebaran. Walaupun kita nggak diucapin Natal, ya sudah, santai aja, katanya sambil bercanda. Menurutnya, umat beragama itu harus merangkul, bukan menjauh. Gideon menegaskan, gereja dan pendeta tidak boleh mengajarkan umatnya untuk membenci agama dan suku lain, termasuk Muslim. Sekedar info ya, pendeta Gideon Simanjuntak ini adalah salah satu tokoh agama yang biasanya berkhotbah di gereja bernama Kerinduanku Church Ministry. Gideon sendiri berasal dari keluarga dengan latar belakang agama yang beragam. Keluarga ibunya adalah seorang Muslim, sementara ayahnya beragama Kristen. Karena inilah Gideon banyak belajar arti keberagaman. Gideon memang sering berbicara soal keberagaman. Misalnya ketika acara Demi Indonesia oleh Detik pada 27 Oktober 2023 lalu, saat sesi beda server satu bahasa. Menurutnya, bahu-membahu membangun Indonesia harus dilandasi dengan toleransi dan kesadaran bahwa perbedaan yang kita miliki sebagai orang Indonesia datangnya dari Tuhan. Saya percaya Indonesia bisa jadi besar apabila setiap agama saling bersatu bersama-sama membangun Indonesia, katanya. Ketika kita menyadari perbedaan itu datangnya dari Tuhan, kelemahan kita akan jadi kekuatan, paparnya. Jujur ya, khotbah kayak gini tuh adem banget. Pesan Gideon mengingatkan hal penting dalam keberagaman Indonesia. Agama tidak pernah mengajarkan kebencian. Yang bermasalah adalah cara sebagian manusia memelintir agama untuk membenarkan prasangka dan intoleransi. Gak ada gereja, pendeta, atau umat Kristen yang boleh diajarkan membenci pemeluk agama lain. Pernyataan ini kembali pada inti ajaran Kristiani. Kasihilah musuhmu. Iman sejati membentuk karakter kasih, bukan permusuhan. Dalam konteks sosial Indonesia, pesan ini relevan banget. Kasus pelarangan ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, atau perusakan sering dicitrakan sebagai konflik agama. Padahal nih, banyak diantaranya yang bukan persoalan ajaran agama, melainkan intoleransi, politisasi identitas, dan penyempitan makna agama oleh oknum tertentu. Yang terjadi bukan agama versus agama, tapi oknum yang memakai agama versus nilai asli agama itu sendiri. Hal serupa juga muncul pada sebagian ceramah keagamaan. Alih-alih menyejukkan, justru memicu stereotip atau kebencian. Padahal narasi seperti itu keluar dari garis ajaran agama. Kalau dibandingin nih, setiap agama tuh membawa nilai yang sejajar. Islam ngajarin rahmatan lil alamin. Kristen ajarin kasih dan pengampunan.
Hindu mengajarkan dharma, Buddha mengajarkan welas asih, Konghucu menekankan harmoni. Bahkan agama lokal Nusantara mengajarkan hidup berdampingan dengan sesama dan alam. Nggak ada agama yang dibangun di atas kebencian. Yang ada adalah manusia yang menafsirkan agama demi kepentingan kelompok. Agama tuh harusnya jadi ruang penyembuh, bukan senjata ideologis. Ajaran kasih, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama adalah ujian keberimanan. Mampu atau enggak kita mengasihi yang berbeda, bahkan yang tidak mengasihi kita. Karena toleransi bukan soal dibalas atau tidak, tapi kesadaran bahwa kebencian tidak layak diwariskan. Kebaikan adalah bahasa universal antariman. Pesan khotbah ini relevan secara teologis, sosial, dan kebangsaan. Membenci atas nama agama bukan hanya keliru secara spiritual, tapi juga merusak kemanusiaan. Seperti yang Gideon bilang, khotbah semacam ini memang pantas viral. Bukan demi kehebohan, tapi demi persatuan. Yuk rawat keberagaman dan kedamaian di Indonesia. Ya, ini dari gerakan Peace ID ya. Suatu hal yang luar biasa ketika orang Kristen seperti ini mengajarkan hal yang demikian. Memang saya tahu ada oknum orang Kristen atau orang-orang Kristen, bahkan banyak bukan oknum, ya memang juga berperilaku tidak baik. Tetapi yang diajarkan dalam agama Kristen itu sendiri adalah ya seperti ini, bahwa mengasihi musuh. Jangankan agama tertentu seperti yang dibilang oleh pendeta ini, tetapi memang harus mengasihi yang namanya musuh. Musuh itu loh dikasihi. Nah, teman-teman yang terkasih, ini suatu hal yang luar biasa dan nggak tahu apakah diajarin dalam agama-agama lain atau kepercayaan yang lain. Dan bagi saya ini adalah keunikan orang Kristen. Mari kita tonton cuplikan video dari Pak Pendeta ini ketika dia berkhotbah atau menyampaikan ya khotbahnya seperti ini. Mari kita tonton videonya. Oh, saudara pergi ke Papua, saudara pergi ke Sulawesi Utara. Ketika Natalan orang Muslim jaga, Bapak Ibu khotbah ini harus ada di gereja. Gak boleh gereja menyarankan benci orang Muslim. Gak boleh. Gak boleh pendeta menyarankan benci suku lain. Gak boleh. Karena pasti menyimpang dari kekristenan. Yesus gak bilang bencilah musuhmu, tapi Yesus bilang kasihilah. Saya percaya ada harapan untuk Indonesia. Amin. Udahlah, generasi yang di atas yang udah terlanjur benci, kita gak usah ikut. Udahlah, jangan wariskan kebencian. Gak boleh orang Kristen diajar di gereja kita harus benci orang Islam. Gak boleh. Khotbah ini harus viral. Iya, betul. Harus viral khotbah ini. Saya sponsorin di gereja ini. Saya serukan, gak boleh orang Kristen diajar benci agama lain. Gak boleh. Gak boleh. Saya mau bilang sama saudara, iya gak boleh. Kalau saudara punya tetangga Muslim, kalau dia lebaran, ucapkan lebaran. Pak, kita gak diucapin. Memang pengen banget diucapin. Oh, udahlah, santai aja. Kalau kamu punya tetangga, orang Hindu, orang Buddha, rangkul. Bapak Ibu, di gereja harus jadi contoh. Anak Tuhan harus jadi contoh. Kalau kamu pemimpin, kamu punya pegawai, ada orang Muslim, ada orang bukan Kristen, kamu Kristen, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kamu gak boleh ambil haknya. Apa yang menjadi miliknya, berikan. Amin. Mari kita putus lingkaran balas dendam. Saya waktu kecil asal takbiran main di masjid sama teman-teman saya. Teman-teman saya taraweh, saya jaga di luar. Saya kelas 3, kelas 2 SMA, saya ketua OSIS. So, saya tahu saudara nggak nanya, saya kasih tahu informasi. Saya ketua OSIS. Saya ketua OSIS pertama di sekolah saya yang bikin yang namanya pesantren kilat. Mereka malam-malam lagi sholat, Tuhan kasih perkataan saya yang jagain. Sampai orang bilang, oh keren. Orang bilang, saudara nggak bilang, orang bilang. Saya selalu bilang sama saudara, kita tuh udah dikit. Salah dikit kelihatan. Jadi sampel yang bagus dong. Kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Tapi selalu saya mau bilang, kita generasi yang baru. Kita putuskan kebencian. Amin.
Ya luar biasa ya. Tadi dia mengutip ayat firman Tuhan juga, yaitu seperti apa yang Tuhan Yesus bilang, kasihi musuhmu. Dan ya ajaran kasih itu harus selalu melekat dalam hidup orang Kristen. Mari kita next pada video berikutnya. Wasekjen MUI tegaskan tidak ada tempat bagi paham agnostik di Indonesia. Waduh. Lucu juga ya pendapat dari Wasekjen MUI di tahun 2024 yang lalu. Masa dia bilang orang yang percaya Tuhan tapi nggak memeluk agama nggak punya tempat di Indonesia. Ente ini malah mau ngalah-ngalahin presiden atau menteri agama. Lagi pula, kalau benar bahwa semua yang beragama punya tempat di Indonesia ini, mana mungkin ada kejadian pembubaran ibadah atau penolakan rumah ibadah? Lah itu artinya beragama pun tetap nggak punya tempat. Apakah MUI itu benar-benar memiliki hati seperti ini? Katanya kalau memang agnostik, ya tidak memiliki tempat di Indonesia. Buktinya yang ada agama aja, kalau boleh jangan bangun rumah ibadah. Agak lucu bukan? Mari kita lanjut pada video berikutnya, teman. Kalau santriwati dididik untuk percaya bahwa ustadznya punya hak untuk memberikan dia makanan dengan cara seperti ini, atau untuk membagikan dia BH dengan cara yang sehina ini, atau untuk dihormati dengan pengagungan yang sebesar ini, maka apa sulitnya bagi sang ustadz bila ia meminta sentuhan dan kehangatan dari santriwatinya? Apa sulitnya? Jadi buat Bapak Menteri Agama, kalau memang Bapak serius ingin membubarkan pondok-pondok yang memang meresahkan masyarakat, maka pondok pesantren dengan ciri seperti inilah yang perlu dibubarkan, Pak. Barakallahu fikum. Nah, ini perbandingan ya, ini perbandingan. Kalian bisa melihatlah acaranya seperti apa. Apakah seperti ini yang diajarin di tempat tertentu? Ya, saya setuju apa yang dibilang abang-abang ini, harusnya dibersihkan. Dan Menteri Agama jangan menutup mata dengan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai ngomong bahwa ini dibesar-besarin oleh media. Kita lanjut. Kalau dari agamanya sendiri bagaimana, Kak? Benar nggak istri yang harus memilih? Suami menikah kan tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Iya, Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh? boleh. Kan ada foto yang bukan muhrim tapi memegang tangan padahal belum menjadi... Kalau itu sih bagaimanapun ya, dia masih istrinya Habib. Kok dia bisa mengatakan bahwa Habib nih mau kondo, menelantarkan dia? Saya bisa laporin lah. Gimana menurut pendapat kalian sama Smith Bahar ya? Atau maksudnya bagaimana menurut pendapat kalian tentang konten ini? Ini cuplikan dari Dr. Richard Lee ya. Kalian bisa nonton lah lengkapnya di videonya dia kalau kalian setuju ya. Dan seperti itu mereka mengungkap fakta lah itu. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah menonton video yang kita reaction pada saat ini. Karena kalian suka dengan video-video ini, kalau kalian suka silahkan berikan tanggapan, berikan like dan komen juga di kolom komentar demi kebaikan channel ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.